Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu walaupun masih separuh gitu ya. Banyak problem dengan pembelajaran daring ini kita lebih sulit menyiapkan medianya daripada materinya gitu ya. Tetapi coba nanti kita tetap trial. Kalau Zoom tadi itu saya pagi pakai Meet yuk malah putus-putus enggak karu-karuan gitu ya. Bisa masuk tapi ya itu suaranya putus-putus gitu ya. Jadi semuanya plus minus memang. Nggak tahu Zoom biasanya aman-aman saja, sekarang kok ini masih berapa ya masuk? Oh, sudah 31 ya, sambil nanti yang lain bisa untuk mengikuti mungkin lewat recordingnya ya. Nanti mungkin bisa recordingnya disampaikan di grup saja biar yang lain juga bisa menyaksikan ya. Pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana hubungan peradilan agama, Departemen Agama dan Mahkamah Agung gitu ya. Nah, peradilan agama sebagai suatu kekuasaan kehakiman itu pasca kemerdekaan baru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70 yang mempunyai posisi dan kedudukan sama dengan 4 lembaga peradilan yang lain, yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Ya. Secara struktur organisasi peradilan, ya, kenapa ada hubungan dengan Departemen Agama ini memang tidak bisa lepas dari sejarah awal mulanya keberadaan peradilan agama gitu ya di Indonesia pada masa pemerintah Hindia Belanda ya, sebelumnya bagaimana pada masa kerajaan-kerajaan Islam gitu ya, karena masyarakat Islam di Indonesia mayoritas menuntut untuk adanya suatu lembaga sendiri. Terus pasca kemerdekaan dari sisi struktur organisasinya diatur pada Undang-Undang 14 tahun 70 yaitu Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di Indonesia ada 4 lembaga peradilan tadi. Nah, dari situlah bahwa peradilan itu mempunyai kewenangan tersendiri, mempunyai kekuasaan absolut sendiri yang tidak bisa melampaui kekuasaan yang lainnya. Ya. Nah, ketika kita berbicara dalam struktur itu ada beberapa tingkatan. Nanti kita akan berbicara dalam sisi substansinya. Ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mengupas dari strukturnya. Ya. Diawali dari munculnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70, ya, dengan keberadaan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian tahun 70 sampai tahun 89. Baru ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 yaitu Undang-Undang Peradilan Agama. Disinilah bahwa peradilan agama itu mempunyai kewenangan ya untuk menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, infak, hibah, sedekah dan ekonomi syariah. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 itu ada 17 bab dan ada 108 pasal ya. Bab pertama tentang ketentuan umum, terus bab kedua, ketiga itu mengenai susunan dan kekuasaan peradilan agama. Diatur secara detail. Struktur organisasinya, ketua, wakil gitu ya, hakim, panitra, terus siapa yang bisa menduduki jabatan-jabatan struktural itu diatur di dalam bab 2 sampai bab 3. Kemudian bab 4 itu tentang hukum acara. Ya, walaupun tidak semuanya tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang prosedur beracara di PA, maka ketika belum berubah, maka hukum acara PA itu masih menganut kepada hukum acara perdata yang merujuk kepada HIR dan RPJ. Ya. Kemudian ada bab 5 itu ketentuan lain ya. Bab 6 ketentuan peralihan dan bab 7 penutup. Ya. Nah, hukum acara yang berlaku di peradilan agama itu yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 ya,
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan ya perkara-perkara di tingkat pertama untuk masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, infak, ya, wakaf, ya, dan sedekah. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud ya terkait dimaksud di atas yaitu apa yang ada di dalam undang-undang perkawinan. Terus bidang kewarisan yang ada di dalam ayat 1 huruf B menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, ketentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta tersebut. Nah, dalam struktur itu mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, peradilan agama itu di bawah 2 kementerian. Untuk urusan finansial, untuk urusan struktur organisasi pembinaan SDM, pengadilan agama di bawah ya Departemen Agama dalam pembinaannya. Tetapi untuk urusan judicial power itu merujuk kepada Mahkamah Agung. Apakah ini semua berlaku untuk lembaga peradilan yang lain, Bu? Sama. Cuma kementeriannya yang berbeda. Kalau PA kepada Kementerian Agama atau Departemen Agama, tetapi kalau untuk PN atau Pengadilan Umum dan Petun, itu untuk urusan finansial, struktur organisasinya tunduk kepada Menteri Kehakiman. Ya, terus kalau untuk militer sekarang Kemenkumham, dulu Pangap gitu ya. Nah, ini secara struktur satu lembaga di bawah 2 pembinaan. Ya pastinya akan terjadi overlap dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini kita masih berbicara tentang struktur. Kemudian muncul Undang-Undang 35 tahun 99 tentang one roof system. Sistem satu atap, bahwa seluruh urusan baik itu finansial, baik itu struktur organisasi, rekrutmen pegawai, sampai urusan-urusan substansi hukum atau judicial power, seluruh lembaga peradilan yang 4 yang ada di Indonesia itu tunduknya kepada Mahkamah Agung. Makanya kita sekarang sudah bisa melihat setara lembaga peradilan di Indonesia itu mempunyai posisi yang sama antara PA, PN, Petun, dan PM. Rekrutmennya sama, nanti pendidikannya sama, penggajiannya sama, fasilitasnya sama, semuanya sama. Kalau dulu tidak, berdasarkan kebijakan kementerian masing-masing. Makanya sekarang itu kalau mau daftar hakim nggak bisa nyabang-nyabang. Kalau karena pendaftarannya sama, PA, PM, Petun, PM itu sama. Pendidikannya pun sama. Ini secara struktur ya Undang-Undang mulai 14 tahun 70, terus Undang-Undang Nomor 7 tahun 89, Undang-Undang 35 tahun 99 gitu ya, tentang one roof system. Nah, kemudian terkait dengan substansi hukumnya, ya itu diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ya. Terus ada beberapa hal terkait dengan substansi itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Ya. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 itu peradilan agama itu berwenang menyelesaikan ya kasus ya atau menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, infak, dan sedekah ya bagi ya mereka yang beragama Islam karena menganut azas personalitas keislaman. Ya. Nah, tetapi untuk kasus waris ini di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 itu ada yang namanya hak opsi. Hak opsi itu apa? Hak memilih. Memilih apa? Menyelesaikan di PA ataupun di PN.
Bagaimana opsinya? Bentar. Ya. Memilihnya bagaimana? Ketika terjadi karena apa kewenangan PA itu tidak ada kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hak milik. Contohnya gimana sengketa hak milik itu? Contohnya begini. Ya. Rizky punya saudara 4. Ya. Terus semoga orang tuanya masih sehat ya. Katakanlah orang tuanya sudah tidak ada, gitu ya. Terus kan dibagi waris. Katakanlah hartanya itu 10 hektar. Idealnya tanah 10 hektar ini kan dibagi 4 orang. Tetapi kemudian mau dibagi, itu Rizky mengeluarkan bukti bahwa tanah yang 1 hektar itu sudah dijual oleh orang tuanya kepada Rizky. Begitu. Ya. Kemudian saudaranya Rizky yang 3 ini tidak mau. Wah ya enggak sah itu, aku enggak tahu kok waktu Bapak menjual ke Rizky dan lain sebagainya. Intinya terjadi konflik dalam keluarga itu. Nah, terus posisi seperti ini dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 itu harus diselesaikan ke pengadilan umum. Ya, harus diselesaikan ke pengadilan umum dulu. Karena kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hak milik itu menjadi kewenangannya PN. Inilah opsi. Kemudian setelah PN itu memutuskan, katakanlah Mbak Rizky dimenangkan, oke, karena ada alat buktinya dan lain sebagainya, maka tanah yang 1 hektar itu memang milik sahnya Rizky. Maka tanah yang dibagikan tinggal berapa? 9 hektar. Maka posisi pembagian inilah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 itu Rizky boleh memilih diselesaikan ke PA atau diselesaikan ke PN. Konsekuensinya apa? Kalau ke PN, maka rujukannya adalah KUH Perdata. Pembagian warisnya antara laki-laki dan perempuan sama rata. Tapi kalau di PA menganut fikih mawaris, pembagiannya 2:1. Ini opsi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Khususnya terkait dengan waris. Itu berlangsung mulai tahun 89 sampai tahun 2006. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan penambahan terkait dengan ekonomi syariah. Yang kedua tentang penghapusan hak opsi. Jadi bagaimana penghapusan hak opsi itu? Seluruh urusan warisnya orang Islam hanya bisa diselesaikan di pengadilan agama. Bagaimana ketika terjadi sengketa hak milik tadi seperti Rizky tadi? Itu juga menjadi kewenangan dari PA. Selain penambahan terkait dengan ekonomi syariah dengan produk-produk ekonomi syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, gade syariah, itu semuanya menjadi kewenangan PA. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ya, terkait dengan azas personalitas keislaman. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 diungkapkan bahwa orang yang boleh berperkara ke pengadilan agama hanya orang yang beragama Islam. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu ditambah siapapun orang yang tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Material PA. Terutama untuk kasus ekonomi syariah. Seperti apa?
Sekarang tidak ada aturan yang melarang orang Kristen menjadi nasabah bank syariah. Orang Kristen atau punya obligasi syariah, nggak ada yang melarang. Boleh. Tetapi ketika mereka berperkara terkait dengan produk-produk ekonomi syariah, maka proses penyelesaiannya di pengadilan. Kemudian ya, itu perubahan yang pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Kemudian perubahan yang kedua adalah Undang-Undang 50 Tahun 2009. Ya, ini perubahannya adalah pengadilan agama khusus di lingkungan peradilan agama. Yang kedua ada hakim ad hoc. Ya, hakim ad hoc itu adalah hakim yang bersifat sementara, yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, ya, dan memutus suatu perkara. Pengangkatannya diatur oleh undang-undang. Mungkin terkait dengan reksadana syariah, obligasi syariah. Karena kompetensi hakim PA tidak ada, maka boleh ya secara undang-undang mengangkat hakim ad hoc. Yang ketiga, pengawasan internal bagi pelaku kekuasaan kehakiman yang ada di pengadilan agama dibawa oleh Mahkamah Agung, terus kekuasaan atau pengawasan eksternalnya itu dibawa ke Komisi Yudisial, gitu ya, untuk menjaga martabat dan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Pengawasan eksternal atas perilaku hakim, mungkin terjadi pelanggaran kode etik dan lain sebagainya, asusila, itu maka akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, juga penambahan usia pensiun bagi hakim PA, usia pensiunnya menjadi 65 tahun, hakim PTA usia pensiunnya menjadi 67 tahun. Untuk panitera PA 60 tahun, untuk panitera PTA 62 tahun. Itulah perubahan ya dari struktur organisasi kelembagaan peradilan agama, mulai munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 sampai Undang-Undang 50 Tahun 2009. Posisi sekarang pengadilan agama setara dengan pengadilan lain dalam segala aspek. Gajinya sama, kalau dulu mungkin ada tunjangan-tunjangan yang berbeda, tetapi sekarang semuanya sama. Sampai proses mutasi ya, reposisi hakim pun itu dilakukan oleh Mahkamah Agung, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Oke, mungkin itu yang Ibu bisa jelaskan. Anda sudah melihat materi di dalam e-learning atau di dalam YouTube teman-teman, mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Baiklah teman-teman, mungkin itulah materi dari ibunya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Silakan. Tadi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 bahwasanya di bab 6 itu peralihannya ini apa? Ini Bu. Peralihan. Ya. Ya, aturan peralihan itu adalah ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada. Ya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Ya, jadi ini adalah ketentuan yang memuat pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan aturan yang lama ya terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Jadi lebih detail dijelaskan gitu loh. Terus yang lain, substansinya sudah paham terkait hak opsi,